Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaim Magu dengan nomor induk mahasiswa 0319011770. Saya dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kinematika dan dinamika. Gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan konstan, A sama dengan 0. Persamaan GLB dapat dinyatakan dengan perubahan posisi persatuan perubahan waktu. Secara matematis, persamaan GLB ditulis sebagai berikut. V sama dengan delta X per delta T. B. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan dipercepat yang konstan saat akan menyusul kendaraan lain, atau saat mobil mengalami kecepatan diperlambat yang konstan saat mobil hendak berhenti. Karena GLBB memiliki kecepatan yang tidak konstan dan percepatannya yang konstan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan konstan, A sama dengan konstan. Persamaan GLBB sendiri dapat dinyatakan di bawah ini. Pemilihan tanda positif dan negatif bergantung pada keadaan percepatan dipercepat atau percepatan diperlambat. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerakan yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. A. Hukum pertama. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak 0 bekerja pada benda tersebut. Berarti, jika resultan gaya 0, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami percepatan. B. Hukum kedua. Sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar v akan mengalami percepatan a yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap v dan berbanding terbalik terhadap m, atau f sama dengan ma. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. C. Hukum ketiga. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar kurang F kecepatan benda A. V dan kurang F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan kurang F adalah reaksi.